Di wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit sisi timur yang bernama Kadipaten Banger, lahirlah seorang tokoh pemersatu Nusantara yang bernama Sang Panglima Wiramandala atau Empu Nala yang memimpin Angkatan Laut Kerajaan Majapahit. Setelah mampu meredam pemberontakan Sadeng dan Keta, Sang Panglima Wiramandala kembali mendapatkan tugas untuk mewujudkan Sumpah Palapa Sang Mahapati Gajah Mada untuk mempersatukan negeri-negeri di seberang lautan di bawah panji kekuasaan Kerajaan Majapahit. Sang Panglima Wiramandala atau Empu Nala lahir dan besar di Kerajaan Buguhan yang akhirnya berubah menjadi Kadipaten Banger. Sang Panglima Wiramandala atau Jenderalnya Angkatan Laut Kerajaan Majapahit memimpin pasukan menyerbu satu persatu negeri-negeri di seberang lautan agar tunduk di bawah panji Kerajaan Majapahit. Dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, didatangi oleh Sang Panglima Wiramandala yang memimpin Angkatan Laut Kerajaan Majapahit. Beliau datang secara diplomasi atau pertempuran untuk menundukkan pulau-pulau atau negeri-negeri yang didatangi oleh beliau untuk segera tunduk dan patuh di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Pada masa itu, pasukan beliau dijuluki sebagai hantu lautan. Kata ancaman yang terkenal dan sangat ditakuti pada masa itu, beliau sering berkata, "Kau yang datang ke sini atau aku yang akan menemuimu." Kata-kata diplomasi yang bernada ancaman yang cukup menggetarkan pada masa itu dan mampu menciutkan nyali tempur lawan yang didatangi. Tak jarang negeri atau kerajaan yang didatangi pada masa itu menyerah tanpa adanya pertempuran. Banyak pula kerajaan-kerajaan yang hancur lebur diserbu oleh Angkatan Laut Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Panglima Wiramandala ini dikarenakan mereka tidak mau secara diplomasi. Pada akhirnya kerajaannya dikepung dari berbagai arah dan terjadilah pertempuran dan prajurit kerajaan yang melawan tersebut berhasil ditaklukkan dan dihancurkan satu persatu dan kerajaannya pun dibakar habis. Kemudian dilakukan pembersihan terhadap pasukan-pasukan yang melarikan diri dari pertempuran sampai tak ada lagi perlawanan dan negeri yang diserang pun tunduk di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Setelah satu negeri dapat ditaklukkan sehingga berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit, berpindah ke negeri yang lain, didatangi secara diplomasi atau pertempuran yang tentunya dapat merusak segala yang ada di dalam keraton yang diserbu. Pada masa itu seandainya negeri yang dipimpin oleh Raja Bijak, maka tidak perlu ada pertempuran dan kehancuran. Cukup dengan cara diplomasi perdamaian. Perjuangan Angkatan Laut Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Sang Panglima Wiramandala ini yang mampu membawa Kerajaan Majapahit ke masa keemasan, dipimpin oleh Sang Sri Nata Rajasanegara atau Prabu Hayam Wuruk yang saat ini di era modern ini kita kenal sebagai Nusantara, yang dipersatukan dengan cara diplomasi juga pertempuran. Cerita ini didukung oleh prasasti Puguhan juga prasasti Batu Tulis, Negara Kertagama dan Lontar Akeman.